Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasriani dengan NIM 23108. Pada praktikum kali ini, saya akan menjelaskan pada bagian Intro to Object Detection Algorithm. Di sini pada Intro to Object Detection ini itu membahas terkait object detection adalah salah satu cabang computer vision yang digunakan untuk mengenali objek dan menentukan lokasi objek tersebut dalam gambar atau video. Di sini object detection ini ada dua tugas utamanya. Yaitu yang pertama, classification, menentukan objek itu termasuk kelas apa. Contohnya, contoh seperti pada video ini, yaitu menentukan apakah di sini orang, mobil, atau kucing atau anjing. Nah, yang kedua itu adalah location, menentukan posisi objek dengan bounding box. Ini yang hijau dan yang biru ini. Bounding box biasanya kan berupa koordinat X, Y, W, dan H. Ini contohnya. Di sini artinya sistem bisa mendeteksi ini objek apa dan letaknya di mana. Untuk cara kerja object detection ini yaitu secara umum prosesnya itu menginput gambar, video, dan webcam. Untuk menganalisis fitur object detection ini yaitu yang pertama itu yang dianalisis yaitu bentuk, warna, pola, dan tekstur dari objek tersebut. Yaitu model yang dihasilkan dari object detection yaitu ada yang pertama label objek, confidence store, dan bounding box. Ini ada contohnya yaitu di sini ada versionnya 99% dan di sini ada karnya ada yang 87-80%. Di situ confidence menunjukkan tingkat keyakinan dari model tersebut. Di sini selanjutnya ada the state of the art method, yaitu jenis metode pada object detection. Di sini ada yang pertama one stack method. Di sini ada contohnya YOLO, SSD, and RetinaNet. Di sini disebut one step karena dalam satu proses model itu langsung bisa mendeteksi lokasi objek dan mengklasifikasi objek tersebut itu apa, seperti mobil, orang, dan objek-objek lainnya. Di sini untuk kelebihannya yaitu dia cepat, real time, dan ringan. Cocok digunakan untuk mendeteksi CCTV, drone, kendaraan otonom, dan deteksi live kamera. Untuk cara kerja dari YOLO ini yaitu gambar dibagi menjadi grid. Ini ada contohnya. Setiap grid memprediksi apakah di situ ada objek atau tidak ada. Setelah diketahui bahwa di situ ada objek, langsung di situ akan menentukan itu kelas objeknya apa. Apakah dia mobil atau orang? Setelah dideteksi, maka di situ akan muncul bounding box-nya. Itu semua dilakukan sekali forward pass. Ini di sini ada contohnya. Ada yang kedua ini two-step method. Ini ada contohnya. Two-step method personal, RCNN. Terus ada fast RCNN, faster RCNN. Itu disebut two-step karena di sini ada dua langkah. Yang pertama itu ada region proposal, yang dimana model mencari area yang diduga berisi objek. Di sini misalnya ada kemungkinan di sini ada mobil atau tidak, kemungkinan ada orang atau tidak. Makanya di sini dibagi menjadi dua langkah. Setelah itu untuk tahap yang kedua itu adalah classification, sama seperti yang sebelumnya, yaitu setiap area akan dicek. Ini mobil kah atau orang? Untuk kelebihannya di sini lebih akurat, bagus untuk objek yang ukurannya lebih kecil. Tetapi
Kekurangannya yaitu lebih lambat. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan one stack dan two stack, yang dimana untuk aspeknya kecepatannya itu untuk one stack ini tinggi, two stack rendah. Untuk akurasinya itu one stack baik, sedangkan two stack itu dia akurasinya lebih tinggi. Untuk real time, one stack itu real time, sedangkan two stack itu sulit untuk mendeteksi. Setelah itu kompleksitasnya itu one stack itu lebih sederhana, sedangkan two stack lebih kompleks. Di sini ada juga object detection dan image classification, yang dimana di sini image classification dia akan mendeteksi posisi dari gambar yang dideteksi. Di sini ada contoh kucing, anjing. Dia akan menentukan jenis objek dan lokasi objek tersebut. Komponen utama dalam mendeteksi objek ini yaitu bounding box. Ini contohnya ada biru, merah, dan hijau. Yang biru ini mendeteksi bahwa itu anjing, yang merah mendeteksi bahwa itu kucing, dan yang hijau ini mendeteksi bahwa itu bebek. Yaitu bounding box. Untuk kelas labelnya di sini ada 3. Untuk confidence score-nya yaitu nilai keyakinannya di sini ini mendeteksi 90% bahwa ini anjing, begitupun juga dengan kucing dan bebek. Terus ada non maximum suppression atau NMS, yaitu menghapus kotak ganda. Kalau ada 3 box di situ mobil, sistem akan mengambil confidence yang tertinggi. Di sini kenapa pada praktikum ini kita menggunakan YOLO? Karena jika menggunakan YOLO itu dia lebih cepat, akurasinya baik, cocok untuk video, ringan untuk implementasi, dan mudah dipakai dengan OpenCV. Intinya, object detection itu merupakan teknik computer vision untuk mendeteksi jenis dan lokasi objek. Metode terdiri dari one stack dan two stack detektor. Pada penelitian ini digunakan YOLO karena memiliki kecepatan tinggi dan cocok untuk deteksi real time. Mungkin itu saja yang saya jelaskan pada video kali ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk ke 2.2, di mana ini ada intro to YOLO versi 8. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih YOLO itu apa? Jadi kepanjangan dari YOLO itu adalah You Only Love Once. Nah, yang itu module detection, di mana itu yang bisa dibilang paling cepat dibandingkan yang lain, dan yang paling akurat, yang bisa menghasilkan prediksi. Outputnya yaitu koordinasi dan label. Jadi di sini teman-teman juga bisa lihat di sini ada tema lain. Nah, di sini ada YOLO versi 1 di mana dia kembangkan tahun 2015, dan YOLO versi 2 dikembangkan pada tahun 2016. Nah, sampai teman bisa lihat, mungkin sekarang sudah ada sampai YOLO versi 11-nya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat juga. Nah, ini maksud dari gambar ini teman-teman. Secara visual tuh kita punya gambar yang ini. Nah, ini gambar yang pengen kita deteksi. Nah, selanjutnya nanti algoritma itu akan memotong seperti ini, memotong jadi banyak dengan ukuran S kali X slit. Selanjutnya hasil potongan ini akan diarahkan ke 2 bagian. Nah, di sini. Nah, pertama untuk bagian mendeteksi objeknya, yang ini teman bisa lihat di sini.
Yang pertama itu untuk bagian deteksi objeknya yang disebut dengan class probability. Nah, dan juga dia tuh mendeteksi lokasi objeknya. Ini yang disebut tuh seperti bounding box. Jadi dia tuh mendeteksi lokasi objeknya di mana, sehingga nanti di sini teman-teman bisa lihat outputnya akan dihasilkan bounding boxnya dan label objeknya itu apa. Nah, jadi teman-teman bisa di sini. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat dengan desain arsitektur. Mungkin ini kita bisa bahas ya teman-teman. Nah, di sini kita akan bahas YOLO versi 8 apa sih itu. Jadi apa itu YOLO versi 8? Jadi ini YOLO ini tuh dikembangkan oleh ini teman-teman bisa lihat oleh Ultralistic. Ini adalah perusahaan apa sih namanya? Ya, perusahaan di balik YOLO. Bisa di sini. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat kalau teman-teman klik ini GitHub-nya dari Ultralistic ini. Nah, nanti dia tuh juga ini ada model size-nya. Yang pertama itu ada YOLO 8 PT, YOLO versi 8S, YOLO versi 8M, YOLO versi 8B, dan YOLO versi 8L, dan YOLO versi 8X. Ini adalah model ukurannya. Nah, jadi ini untuk jadi pembedanya itu teman-teman bisa lihat. Nah, jadi di belakangnya ini teman-teman bisa lihat ada YOLO versi 8N, di mana N ini artinya nano. Nah, ini tuh dia itu versi yang paling apa sih namanya, yang paling ringan. Nah, di sini juga atau yang paling kecil teman-teman. Di sini juga ada S yang artinya small, ada M medium, dan ini juga ada B yaitu prevalence, dan ini ada L artinya rare, dan X yaitu extra. Ini yang versi paling besar ya teman-teman. Nah, di sini juga ada educational model with special sharpability. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Nah, ini tempat perbedaannya tuh. Nah, di sini ada YOLO versi L yang artinya itu ada kelas, yaitu ada classification model, dan itu ada human detection model, ada YOLO B yaitu orientasi bounding box objectification, dan sini itu ada YOLO POS yaitu post estimational model, nah ada SEC yaitu sequential model. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini pada gambar ini teman-teman, yaitu yang classification ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini tuh dia cuman kayak untuk mendeteksi ada orang, terus ada tripod. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dia hanya mendeteksi ini saja. Nah, di sini juga yang gambar kedua ini ada detect, di mana dia itu outputnya itu mendetek untuk posisinya dan labelnya apa. Nah, ini itu ada segmen di mana ini teman-teman outputnya itu bukan bounding box, tapi dia tuh seperti kontur gitu. Nah, teman-teman lihat di sini. Nah, segmen itu ada track di mana ini tuh untuk outputnya itu untuk menandai kayak jika garis dari track ini, dia garis lintasnya. Nah, slotnya itu yang ada pose,
dimana ini tuh untuk mendeteksi pulsnya pada orang. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat ada ini. Nanti teman-teman kalau buka ini GitHub dari Ultralistic ini, jadi nanti teman-teman bisa lihat ada bakal dataset yang keluar seperti di bawah ini. Nah, seperti ini ada ULOOPS 8. Di sini juga teman-teman bisa lihat seperti ini teman-teman. Mungkin selanjutnya bakal dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu ada bagian pip install Let's Ultralytic, di mana kode ini dipakai untuk menyiapkan dan mengecek library YOLO di lingkungan Python atau Jupyter Notebook sebelum model dijalankan. Kode ini cocok untuk tahap awal sebelum training atau kita mendeteksi sebuah objek gitu. Terus pip install ini dia fungsinya untuk digunakan untuk menginstal patch Python, dan Ultralytic itu berfungsi sebagai patch yang berisi implementasi YOLO dari Ultralytic, dan ini berfungsi untuk memaksa atau mengupdate ke versi yang terbaru, dan tujuannya itu agar sistem mendukung versi terbaru seperti YOLO versi 11, serta dia akan mendapatkan bug terbaru, fitur baru, peningkatan performa, dan kompatibilitas model yang terbaru. Jika teman-teman belum ada, maka teman-teman bisa menginstalnya di terminal. Jika sudah ada, maka akan diperbarui ke versi yang terbarunya, teman-teman. Terus from IPython import display ini berfungsi untuk mengambil modul display dari IPython untuk mengatur tampilan output di notebook, seperti membersihkan output, menampilkan gambar, menampilkan video, dan mempercantik tampilan notebook. Biasanya dipakai di Jupyter Notebook dan Google Colab. Kalau ini Google Colab, teman-teman. Terus display clear output ini fungsinya untuk menghapus tampilan output sebelumnya. Kenapa? Karena saat pip install dijalankan biasanya muncul log panjang seperti downloading dan sukses install, dimana agar tampilannya bersih, outputnya bakal lebih bagus. Dan setelah diinstal jika instalisasi selesai, maka notebook tidak penuh dengan tulisan. Terus ada import Ultralytic ini, dia fungsinya untuk memanggil library agar bisa digunakan. Setelah ini kita bisa memakai from Ultralytic import YOLO, dan untuk kita mengecek environment system, kita bisa menulis Ultralytic check, di mana fungsinya untuk melakukan pengecekan apakah sistem siap menjalankan YOLO. Dan yang dicek biasanya itu versi Python, versi Ultralytic-nya, dan hardware CPU atau GPU-nya. Dia akan mengecek apakah ada CPU, GPU, atau CUDA. Kalau ada GPU, maka training bisa lebih cepat. Dan dia juga bisa mengecek RAM dan penyimpanan. Misalnya RAM yang dimiliki itu 12.7 dan disknya itu 112,6 GB. Dia juga bisa mengecek dependensi penting seperti mengecek library seperti OpenCV atau NumPy. Dan analogi sederhananya itu, jika pip install ini dia bisa kita bayangkan untuk menjalankan sebuah mobil, di mana pip install Ultralytic ini beli dan pasang mesin terbaru, clear output yang ini untuk merapikan meja kerja, dan import Ultralytic ini bisa kita analogikan sebagai kita menyalakan sebuah mobil. Dan untuk
ultralight check ini kita bisa analogikan untuk cek bensin, oli, rem mesin dan lain-lain. Ini untuk outputnya biasanya bakal muncul untuk ultralightnya 8.4.41 versi Python 3.12.13, dan ini seperti saya bilang tadi jumlah RAM-nya 12,7 dan jumlah harddisknya. Terus ada baris model name YOLO11n.pt, di mana baris ini digunakan untuk menyimpan konfigurasi model yang akan dipakai dalam program YOLO. Fungsinya model name itu menyimpan nama file model YOLO yang akan digunakan. Model name ini dia variabel untuk nama model, dan YOLO itu ada file bobotnya atau wake modelnya. Mana YOLO yang kita gunakan di sini adalah YOLO versi YOLO 11, teman-teman. Kenapa kita pakai YOLO 11? YOLO 8 karena seimbangannya antara kecepatan deteksi, akurasinya juga tepat dan ringan untuk GPU atau CPU-nya. Dan teman-teman bisa lihat pada line berikutnya, download PT model, dimana ini hanya sebuah komentar teman-teman, dimana untuk menyarankan bahwa bagian ini digunakan untuk mengunduh model, dan dia tidak dieksekusi oleh Python karena dia di sini sebagai komentar yang seperti saya katakan tadi. Terus persen CD ini fungsinya untuk masuk ke sebuah folder, ya foldernya ini konten, biasanya dipakai di Google Colab, teman-teman. Persen CD ini adalah magic command Jupyter atau Colab untuk pindah direktori, dan konten itu adalah working directory default di Colab-nya. Tujuannya agar file model yang diunduh disimpan di folder ini. Nah, setelah dijalankan maka outputnya akan seperti ini, teman-teman. Nah, terus ini ada iWait. Ini adalah fungsinya itu untuk mengunduh file model dari internet. Tanda seru ini artinya menjalankan perintah terminal atau Linux dari notebook, dan widget ini tools untuk download file dari URL-nya. Nah, kode ini berfungsi untuk masuk ke direktori kerja atau konten, kemudian menggunakan perintah widget untuk mengunduh file model pre-train YOLO, yaitu YOLO v11 ya, saya bilang seperti tadi, dari repository Ultralight di GitHub seperti versi rilis. Model ini nantinya digunakan sebagai bobot awal untuk proses deteksi objek. Kita melanjutkan ke export to ONNX, di mana kode ini berfungsi untuk mengubah atau ekspor konversi model YOLO dari format PT ke format ONNX agar model bisa dipakai di berbagai platform selain Python, misalnya OpenCV, ONNX Runtime, dan deployment. Nah, ini kode-kodenya, teman-teman. Fungsinya tiap bagian itu saya jelaskan dari import torch ini, dia memanggil library PyTorch yang digunakan untuk membaca model.pt, menangani serialisasi model, mendukung proses ekspor, dan untuk import YOLO dari from Ultralight ini dia berfungsi untuk mengambil kelas YOLO, di mana contohnya itu adalah load model, menjalankan model, ekspor model ke format lain. Terus fungsi try sendiri itu, jika versi library berbeda dan bagian itu tidak cocok, maka program tidak berhenti error, dimana try-nya artinya kita coba menjalankan, dan expect itu sendiri dia kalau gagal maka akan dilewati. Artinya kita jangan melakukan apa-apa, teman-teman bisa melanjutkan program yang kita jalankan. Mungkin saya lanjutkan ke download ONNX modelnya sendiri, dimana ini kalau ada tanda pagar seperti ini maka dia berfungsi itu hanya sebagai komentar
dimana dia akan menjelaskan bahwa bagian ini untuk download model. Dia tidak dieksekusi oleh program karena dia dia hanya sebagai komentar di dalam program ini. Terus from google.colab import file ini dia akan memanggil modul file dari Google Colab, dan modul yang dipakai di sini adalah upload file, dan modul yang dipakai ini untuk mengupload file dan download file. Dan di sini digunakan untuk download file. Dan file download ini sendiri, ini inti prosesnya, dimana fungsinya untuk mendownload sebuah model name yaitu PT dan ONNX. Konversi ONNX dari Google Colab ke komputer lokal, yang nama file dibuat otomatis dengan mengganti ekstensi PT menjadi ONNX menggunakan fungsi replace. Kemudian file tersebut diunduh menggunakan model file atau download dari Google Colab itu sendiri. Mungkin penjelasan dari saya segitu saja teman-teman. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke bagian 2.3. Nah, di mana di sini seperti biasa import CP2 dan import NumPy terlebih dahulu. Kemudian di sini saya menggunakan versi OpenCV yang 4.13. Kemudian di sini ada model YOLO. Nah, di sini saya menggunakan YOLO 11. Nah, di sini soalnya kan saya gunakan yang terbaru. Nah, di sini akan men-training dengan buku dataset yang terdiri dari 80 kelas name dan 80 kelas index. Nah, kita akan meload YOLO kelas name via load cucu kelas name YOLO. Dari sini bisa dilihat ini ada kuku.py. Nah, di sini datasetnya terdapat di sini semua. Kemudian di sini kita akan mengimport cucu. Nah, sini ada kelas name, kita akan mengeload perintah di sini. Kemudian ke print semua nama-nama datasetnya. Di sini terdapat 80 kelas name dan 80 kelas index. Nah, bisa dilihat di sini ada 80 di coco.py ini. Dan kita akan melakukan load YOLO model. Nah, di sini kita pastikan kita akan melakukan load model. Nah, untuk modelnya itu adalah model YOLO 11 ONNX. Nah, ini adalah file model yang saya ambil dari Google Colab sebelumnya. Kemudian selanjutnya ada CP2DNN untuk modelnya. Kemudian di sini kita ke bagian image. Nah, apabila di sini akan running dulu terlebih dahulu. Nah, di sini berhasil. Kemudian saya akan melakukan run juga di sini. Nah, bisa dilihat sudah terbaca image 3. Dan sini saya menggunakan image ketiga dan JPG dengan range dan range height dan weight-nya itu 320 sama 320. Kemudian kita buat variabel di sini namanya itu block. Dan untuk outputnya di sini ada 84 dan 2900 data. Kemudian kita di sini kita akan mengimpor utils atau utility-nya. Kemudian di sini bisa untuk class name-nya itu ada count threshold dan name threshold. Kemudian kita akan show result. Nah, di sini kita akan membaca gambar yang tidak kita masukkan sebelumnya tadi menggunakan detection result. Ini kita jalankan. Saya belum menjalankan perintah yang import utils. Dan kita jalankan yang ini. Nah, bisa dilihat di sini kita ke detect. Dan selanjutnya kita akan melakukan load model pada video MP4. Di sini akan mendetek objek-objek yang ada pada video MP4. Nah, sini kita di sini saya akan menyalakan untuk load modelnya. Di sini ada video MP4 di mana dia akan ke detect.
lihat ada beberapa mobil atau kendaraan yang kedetek nah ke detection dia. Kemudian kita queue saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.